Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin menjelaskan tentang penelitian kuantitatif yang disusun oleh Asmara Fujiastuti, Berliana Sobirin, Ika Nafira, Irna Jawaratul, Jessica Agnes, Kanti Wilujeng, Rifta Dewi Fortuna, dan saya Siti Musliha. Yang selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi penelitian kuantitatif. Yang pertama, bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Yang kedua, ada variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif, rasional empiris, atau top-down, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua, yaitu logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, yaitu proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. D. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. E. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. F. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. G. Melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data. Yang selanjutnya, H. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. I. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. J. Dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. K. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. L. Penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian kuantitatif. A. B. Studi literatur. C. Pengembangan kerangka konsep. D. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. E. Pengembangan desain penelitian. F. Teknik sampling. G. Pengumpulan dan kuantifikasi data. H. Analisis data. I. Interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Tipe-tipe penelitian kuantitatif. Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan metode dan rancangan desain tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat masalah yang dihadapi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan mendeskriptifkan suatu fenomena peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematif, serta akurat. Penelitian ini biasanya menggunakan kuesioner. Yang kedua, ada penelitian korelasional, yaitu penelitian yang mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Penelitian ini biasanya menggunakan pendekatan data numerikal dan diolah dengan metode statistik. Yang ketiga, ada penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku dan status dalam kelompok individu. Yang keempat, ada penelitian tindakan, yaitu melakukan tindakan berdasarkan penelitian dan meneliti tindakan yang diambil. Yang kelima, ada penelitian perkembangan, yaitu cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan
mengembangkan dan menvalidasi produk. Yang keenam, ada penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau perilaku terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Yang selanjutnya adalah jenis metode penelitian kuantitatif. Menurut beberapa ahli, dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa metode atau yang digunakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat. Yang kedua, metode komparatif. Metode komparatif sering dilakukan pada jenis penelitian yang mengarah pada perbedaan variabel dalam suatu aspek dan teliti. Dalam penelitian ini tidak terjadi sebuah manipulasi dari peneliti hingga datanya benar-benar akurat. Yang ketiga adalah metode korelasi. Metode korelasi merupakan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta dan juga sifat-sifat objek yang diteliti. Yang keempat adalah metode survei. Metode survei merupakan metode dalam penelitian yang informasinya dikumpulkan dari beberapa sampel. Yang kelima adalah metode ex post facto. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab dan akibat yang ada dan dapat mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Yang keenam yaitu metode true experiment. Metode true experiment sendiri disebut sebagai metode true experiment karena kita dapat mengontrol semua variabel luar yang ada dan dapat mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Yang ketujuh dinamakan metode kuasi eksperimen. Metode kuasi eksperimen atau rancangan dalam metode kuasi eksperimen merupakan kelompok kontrol yang dapat membantu proses penelitian. Akan tetapi tidak berfungsi sepenuhnya karena untuk mengontrol variabel-variabel luar yang masih mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dan itu yang terakhir metode subjek tunggal, tapi di PPT tidak ada. Saya akan menjelaskan metode subjek tunggal sendiri disebut dengan single subject eksperimental, yaitu eksperimen ini biasa dilakukan terhadap subjek dengan jumlah tunggal saja.